Di dunia ini opsi cuma dua. Kalau kita tidak menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba dunia. Kita menjadi hamba harta. Kita menjadi hamba hawa nafsu. Opsi hanya dua. Begitu kita tidak mau diatur oleh Allah, maka kita akan diatur oleh hawa nafsu kita. Nabi katakan bahwa ada hamba dunia, ada hamba harta, ada hamba fashion, dan kiaskan begitu terus. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mau nurut dengan engkau wahai Muhammad, tunduk dengan engkau wahai Muhammad, ketahuilah yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang nggak mau menerima statusnya sebagai hamba Allah, nggak mau diatur oleh Allah, nggak mau diperintah oleh Allah, dan nggak mau dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia ingin hidup bebas, benar nggak? Dia ingin hidup bebas, dia ingin hidup independen, dia ingin hidup di atas aturan. Dia mau hidup suka-suka, kan gitu ya? Dan itu salah besar. Karena opsi cuma dua, hadirin. Sobat-sobat sekalian, opsi cuma dua. Di dunia ini opsi cuma dua. Kalau kita tidak menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba dunia. Kita menjadi hamba harta. Kita menjadi hamba hawa nafsu. Opsi hanya dua. Begitu kita tidak mau diatur oleh Allah, maka kita akan diatur oleh hawa nafsu kita. Opsi cuma dua. Tidak ada kebebasan di dunia, nggak ada. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Kebebasan itu di surga, hadirin. Tidak ada kebebasan di dunia. Sadar apa tidak sadar? Ketika Anda jauh dari agama, bukan berarti Anda hidup bebas loh. Iya apa tidak? Simpel aja deh, kalau kita ngelihat orang yang nggak mau jadi hamba Allah, nggak mau diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ketika didatangi oleh istrinya, dia welcome, dia peluk, dia dia belai istrinya dan seterusnya. Lalu ketika datang istri tetangganya, bukan istrinya nih, ini tetangga, dia welcome juga. Dia nggak bisa nolak. Apalagi datang cantik, kata dia mubazir, dia nggak bisa nolak. Jadi semua diterima sama dia, dia nggak berani nolak. Kan begitu ya? Dia selingkuh, dia punya will, artinya dia nggak berani nolak. Yang halal dia terima, yang haram pun dia terima. Dia nggak berani nolak. Lalu coba lihat lagi, apabila ada orang yang tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau menjadi hamba Allah, bagaimana interaksi dia dengan harta? Ketika dapat harta halal, diterima nggak? Diterima. Ketika dapat harta panas, diterima? Diterima. Harta abu-abu, diterima. Harta haram, diterima juga. Dia nggak berani nolak loh. Dia nggak berani nolak. Nah, saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, prinsip atau karakter nggak bisa nolak nih, itu karakter petinggi atau bawahan? Karakter, sikap, nggak bisa nolak, nggak berani mengatakan tidak, semua diterima sama dia. Itu karakter seorang pemimpin atau budak? Budak. Coba kita lihat, kita punya asisten nih. Mas, tolong mas buatin roti bakar ya. Siap bu, masak roti bakar. Terus si bapak manggil dari depan, mas. Iya pak, keluar dia ke arah garasi. Tolong lanjutin cuci mobil saya mau rapat 10 menit lagi. Pak, tapi saya lagi masak. Jangan tapi-tapian, cuci mobil. Oh iya pak, cuci mobil dia. Roti bakar ditinggalin. Lagi asik nyuci mobil, panggil sama si anak. Mas. Iya Den. Tolong setrikain baju saya. Tapi saya lagi cuci. Jangan tapi-tapian, cuci. Setrika. Karena saya mau keluar rumah 10 menit lagi. Iya, akhirnya mobil ditinggal.
Jadi roti bakar hangus, mobil nggak kering. Hadirin, itulah bawahan. Nggak berani nolak, nggak berani nolak. Begitu juga kita balik lagi. Ketika ada orang nggak berani nolak wanita, dia budak. Kata siapa dia orang bebas? Budak. Ketika ada orang nggak berani nolak duit, mau halal, mau haram, mau syubhat dia terima juga. Mohon maaf, Anda bukan hidup bebas loh. Anda budak. Tapi Anda nggak merasa aja. Itu budak. Pemimpin itu berani mengatakan tidak. Kalau Anda nggak berani mengatakan tidak, maka Anda bawahan. Iya apa tidak sih? Kalau saya salah mau diluruskan hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati dan rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Tabrani, "Ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul qatifa wal khamisah ta'isa wan takas wa idza syika lan taqash." Celaka hamba harta, hamba emas, hamba perak, hamba khamisah dan qatifah itu hamba itu kalau kita terjemahkan secara mentah itu bahan, akhwani. Tapi kalau kita aktualisasikan hamba fashion, karena bahan, hamba fashion. Jadi Nabi katakan celaka, hamba dunia, hamba harta, hamba fashion. Ta'isa wan takas, dia akan sengsara dan binasa. Wa idza syika lan taqash, dan dia akan menderita seumur hidupnya. Nabi katakan bahwa ada hamba dunia, ada hamba harta, ada hamba fashion, dan kiaskan begitu terus. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mau nurut dengan engkau wahai Muhammad, tunduk dengan engkau wahai Muhammad, ketahuilah yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Udah nggak usah banyak alasan, mau pakai bahasa sains kayak, mau pakai bahasa modern kayak, mau alasannya kultur, mau alasannya modernisasi, hawa nafsu. Hawa nafsu, bukan saya mengatakan, Allah yang mengatakan, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketika Anda tidak mau menjadi hamba Allah, maka Allah yang katakan sendiri, Anda hamba hawa nafsu Anda. Buktinya Anda nggak berani mengatakan tidak kepada hawa nafsu Anda. Man ittakhadha ilahahu hawa. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, apakah Anda pernah lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Gak berani nolak. Hawa nafsunya pengen cewek, dia cewek. Hawa nafsunya pengen wine, dia pergi ke klub malam. Hawa nafsunya pengen hang out, dia hang out. Hawa nafsunya pengen makan riba, dia makan riba. Allah katakan itu dia mempertuhankan hawa nafsu. Jadi dia bukan hidup independen, dia budak, tapi dengan warna yang berbeda. Karena konsep hidup bawahan tidak berani mengatakan tidak, maka buktikan sendiri hadirin sekalian. Beranikah kita mengatakan tidak untuk hawa nafsu kita? Beranikah kita mengatakan tidak kepada dunia? Berani tidak kita mengatakan tidak kepada harta jika itu haram? Kalau tidak, kita budak hal tersebut. Jadi ternyata hero-nya kita itu ternyata zero juga, tapi dengan bentuk yang lebih mengenaskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita buka sesi sharing dan diskusi. Masya Allah, keren ya. Stunning ngeliatnya. Tapi kalau boleh ana simplikan sedikit Ustaz ya. Jadi semakin orang itu menghinakan diri di hadapan Allah itu justru semakin mulia Ustaz ya, bukannya semakin terhina ya. Tepat. Banyak orang berpikir ketika dia menjadi hamba, ketika dia memiliki mindset zero, maka dia akan diinjak-injak orang. Keliru. Kenapa demikian? Karena kita merasa zero di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena kita menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada rekan-rekan kerja kita. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin." Dan kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasulullah
dan hanya milik orang-orang beriman yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara otomatis. Ketika kita menghinakan diri kepada Allah, Allah akan angkat kita dan Allah akan muliakan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita lanjutkan lagi berarti from zero to hero dengan arti yang sesungguhnya. Saya akan berikan contoh simpel aja. Ini ayat unik nih. Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah berfirman kepada nabi kita dan kepada kita semua, bersabarlah ketika Anda bersama dengan orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari, pagi dan petang. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menangkap keanehan dalam ayat ini? Ini ayat unik. Hah? Yang bisa menangkap keanehannya dapat hadiah. Nggak ada. Untuk pertama kali nih nggak ada penjawab ya. Alhamdulillah. Tawadhu, Ustaz. Ayat tawadhu, betul. Oh ada yang unjuk tangan, Ustaz. Ayo boleh. Silakan. Ya. Bismillah. Anehnya karena bersabarnya kenapa kepada orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, Ustaz. Maksudnya kita selama ini kan sabar itu sabar terhadap orang-orang yang kejam misalnya ya, jahat, buruk akhlaknya gitu. Tapi ini sabarnya kenapa kepada orang yang baik gitu. Tepat. Hadiah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Itu nggak ditanya siapa namanya, hadiahnya mana? Hadiah nanti ya. Ada hadiahnya. Oh iya, aneh kan? Bro. Pak Ustaz, tadi katanya banyak yang tanya itu siapa yang nanya itu Tengku Wisnu. Ngaji. Jadi rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh. Biasanya kita menasehati teman kita, sahabat kita, sobat kita untuk sabar ketika dia berhadapan dengan orang yang nyebelin gitu loh. Misalnya ada tamu kantor datang, dia 2 hari disuruh entertain tamu tersebut, ajak ke sana, ajak ke sini, terus dia bilang, gila bro, ribet banget tuh orang, minta ini, minta itu, bosi banget. Terus kita bilang apa? Sabar aja dia loh, 2 hari ini, kan gitu ya. Jadi sabar itu biasanya kalau ketemu dengan orang yang nyebelin, yang zalim, yang bosi, yang sok ngatur, baru kita katakan sabar. Nah ayat ini tuh unik, justru kebalik. Bersabarlah Anda ketika Anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan hanya mengharapkan wajah Allah. Bisa dipahami keanehan ayat ini? Apa maknanya? Ulama tafsir kita mengatakan, karena ternyata bergaul dengan hamba-hamba Allah itu susah, dalam tanda kutip. Kenapa susah? Karena mereka nggak bisa diatur oleh kita, karena mereka nggak bisa dikontrol oleh kita, karena mereka nggak bisa diarahkan oleh kita, karena mereka hanya mau diatur oleh Allah. Mereka hanya mau diatur oleh Allah. Mereka hanya mau diperintah oleh Allah. Maka Anda harus bersabar. Kita lagi kejar waktu pergi ke Bandung, mungkin rapat jam 6, kita belum sholat asar, jam 4:30. Terus bareng teman kita nih yang rajin, yang taat gitu, yang zuhud. Terus dia bilang, bro kita belum sholat asar nih. Tapi kita meeting jam 6, sholat asar dulu. Telat nanti sholat asar. Enggak, telat. Yaudah gue turun di sini deh. Oh ribet banget bawa dia. Besok-besok ganti mobil aja lah. Kan begitu ya. Gak bisa diatur gitu loh. Dia mau turun di tol. Bayangkan turun di Cipularang naik apa? Naik komprengan kan gak ada. Tapi dia gak peduli. Yang penting gue harus sholat asar. Lo mau pergi sendiri sih terserah. Yang penting gue sholat asar. Kayak itu sama hamba Allah tuh gitu. Lagi duduk bareng kongko-kongko. Terus ngomongin teman kita. Gibah. Lo kalau ngomongin teman kita, gue angkat kaki nih dari sini. Gue pulang. Lo kita kan cuman joke aja. Enggak bisa. Ganti omongan. Ya udah kita ganti deh.
susah nih ngobrol sama dia nih. Besok-besok jangan diundang lagi deh. Kan gitu. Tapi apa yang terjadi, dia mulia loh. Dia gak bisa disetir orang. Dia gak bisa diatur. Mungkin dia gak punya uang. Mungkin dia OB. Mungkin dia driver. Mungkin dia pembantu di rumah tangganya. Tapi dia tidak bisa diatur secara mutlak oleh orang lain. Itu baru orang mulia. Itu baru pemimpin. Untuk menjadi pemimpin di dunia, kita tidak harus jadi sekretaris PBB. Gak harus. Atau tidak perlu menjadi pelatih klub bola terkenal di dunia. Jadilah hamba Allah, Anda akan menjadi pemimpin sesungguhnya di dunia. Karena Anda benar-benar independen di mata manusia. Anda gak bisa diatur. Gak ada yang aturan manusia gak bisa ngatur Anda. Mereka mungkin bisa memukul kita, menyakiti fisik kita, mengkat kita. Tapi mereka gak bisa membeli harga diri kita. Gak bisa membeli kehormatan kita sebagai seorang muslim. Itu yang hebat. Kalau Anda tidak pakai atribut ini, karena mungkin masuk ke musim perayaan sebuah agama, maka Anda sebaiknya keluar dari kantor kami. Ya udah keluar aja, nggak ada masalah. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Itu baru independen. Itu baru independen. Anda pun yang sok-sok independen akhirnya jadi budak juga. Iya kan? Jadi budak. Iya, dia nggak mau pakai jilbab. Tapi ketika desainernya suruh pakai jaket, dia pakai jaket. Ketika desainernya suruh pakai sweater, dia pakai sweater. Ketika desainernya suruh pakai bikini, dia pakai bikini. Ketika desainernya suruh toples, dia toples. Ya budak juga dong, bedanya apa? Iya apa enggak? Tapi kalau saya salah mau diluruskan, ya berarti kan Anda budak juga. Makanya budak fashion kata Nabi SAW. Anda nggak independen, Anda diperbudak, tapi Anda nggak sadar. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu menipu seseorang, itu memabukkan. Orang nggak sadar. Diinjek-injek tuh orang malah seneng. Dipermalukan oleh dunia, orang malah kagum. Dunia ini luar biasa hadirin.